secara ilmu. KUP, Ketentuan Umum Perpajakan, yang diawali dengan undang-undang yang muncul terkait dengan KUP, yaitu tentang Undang-Undang nomor 7, nomor 6, sorry, nomor 6 tahun 83, nomor 9 tahun 94, nomor 16 tahun 2000, nomor 28 tahun 2007. Ya. Terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Itu rentetan secara undang-undang yang mengkaitkan dengan KUP, ya. Sementara berkaitan dengan tindak lanjut ketentuan umum tadi, yaitu implementasinya dalam bentuk pajak penghasilan, ya, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan PPN. Ya. Nah, pajak penghasilan ini sama seperti tadi ada dasar hukumnya. Jadi saya bicara tidak bisa berbohong, tidak asal bicara tanpa ada undang-undang, ya, ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya kelanjutan dari undang-undang tadi 83 tahun nomor 7, ya, dari nomor 6 kan, sekarang nomor 7, lalu tadi nomor 9, sekarang nomor 10 tahun 94, undang-undang nomor 17 tahun 2000, nomor 36 tahun 2008, dan terakhir undang-undang nomor 7 tahun 2021. Nah, supaya lebih jelasnya, saya akan munculkan PPT saya berkaitan dengan PPh pasal 21 dan 26. Ya. Nanti kita lihat bedanya di mana, 21 dan 26. Undang-undang tadi yang tadi adalah nomor 36 tahun 2008 dan nomor 7 tahun 2021. Ya. Jadi ini yang masih murni dipakai. Tapi sejarahnya tadi panjang, ya, nomor 7, nomor 7, ya, tahun 83 sampai nomor 36 tahun 2008, bahkan ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi undang-undang tadi, undang nomor 28, 36 dan PPN nanti itu diharmonisasikan, di eh, apa, bukan dibenturkan, dilingkan, ya, agar tidak terjadi perbedaan, ya. Namanya juga harmonisasi, ya. Nah, selain undang-undang ada PP-nya. PP itu lebih kepada implementasinya dari pasal 21. Contoh terkait dengan uang pensiun, uang pesangon, uang THT, JHT yang dibawa sekaligus itu Undang-Undang nomor 68 tahun 2009 sampai saat ini dipakai. Sampai saat ini belum ada perubahan, ya. Lalu ada Undang-Undang nomor 55 tahun 2022 menggantikan undang-undang sebelumnya,
Sama terkait dengan tarif final. Sebelumnya tarif finalnya adalah 1%, ya sekarang turunkan menjadi 0,5%, 0,5%. Lalu yang lebih penting lagi adalah PP nomor 58 tahun 2023, yaitu tentang penyederhanaan pemotongan PPh. Namanya juga penyederhanaan. Sama dengan undang-undang sebelumnya nomor 36 tahun 2008, tapi lebih sederhana, lebih simpel bahasanya gitu. Lebih simpel itu lebih mudah, ya. Ada yang menganggap bahwa adanya undang-undang harmonisasi ini, adanya undang nomor 58 tahun 2003 ini tentang penyerahan pemotongan PPh malah membebankan objek pajak atau membebankan masyarakat. Padahal kalau saya cek, justru lebih bebannya lebih kepada eh, yang memotongnya, yang memungutnya, lebih rumit, lebih capek. Kalau sebelumnya, misalkan bendaharawan, itu cukup nanti di akhir tahun dikasih. Pokoknya lu nggak usah tahu ini loh, pajak PPh dipotong sekian persen. Kalau anda percaya lihat undang-undang. Tapi dengan dengan PP nomor 58 ini membuat pekerjaan bendaharawan itu menjadi lebih rumit, lebih capek. Di samping dia nanti juga harus menghitung akhir tahun, Desember, akhir bulan, akhir tahun, Desember tahun yang bersangkutan, juga harus mulai dibuatkan pertanggungjawabannya mulai dari awal tahun. Yang dulunya wajib pajak kayak saya ini tahunya nanti aja. Bulan Januari dikasih tahu nih kalau nggak ada percaya, ini tanda bukti, ini laporannya. Nah, dengan PP nomor 58 ini nggak bisa seperti itu. Bendahara di awal bulan sudah membuat perhitungan dan melaporkan bukti, melampirkan bukti bahwa Anda dipotong pajak sekian, ini buktinya. Ini yang sudah saya setor, kata bendahara seperti itu kepada wajib pajak. Walaupun dalam implementasi jarang sekali itu diminta. Ya, pokoknya percaya aja kata pegawai. Masa dia yang lebih tahu membodohi kita. Pokoknya kalau saya dibodohi dan ketahuan, ya tahu aja tanggung akibatnya, kata si wajib pajak. Ya, makanya jarang sekali pegawai kemudian menuntut lebih. Tapi secara PP, peraturan pemerintah ini mewajibkan bendaharawan untuk melaporkan setiap bulan dengan pemotongan secara simpel. Apa simpelnya? Secara atau tarif efektif rata-rata setiap bulan. Nah, ini nanti sudah ada tarifnya berapa si A, si B, si C berdasarkan istilah kita namanya status. Apakah dia statusnya bujangan, TK garing nol, tidak kawin, tidak punya tanggungan. TK garing 1234 tidak kawin, tapi dia punya tanggungan. Contoh, tidak kawin, tapi orang tuanya ditanggung hidupnya sepenuhnya oleh si wajib pajak. Ya. Ada statusnya kawin, tidak punya tanggungan. K garing nol. Tadi TK, sekarang K.
kawin dengan tanggungan nol. Dia punya, dia kerja, dia punya istri, tapi belum punya anak, belum punya tanggungan. Ada K garing satu, kawin, satu tanggungan. Kawin, punya istri, punya anak satu atau tanggungan satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ya, dengan dasar status itulah maka dia apakah masuk kategori A, B, atau C. Kalau kategori A berapa persen, B berapa persen, C berapa persen. Itu sudah ada dalam undang-undangnya. Di dalam undang-undang, bukan undang-undang, bukan undang-undang, sorry. Dalam peraturan pemerintah. Karena peraturan pemerintah itu adalah juknis, petunjuk teknis. Caranya gimana, gitu loh, memotong pajak PPh. Itu dalam peraturan pemerintah. Yang kemudian diturunkan lagi dalam bentuk keputusan Menteri Keuangan. Ya, untuk melakukan itu apa saja nanti yang menjadi tambahan, pengurang dan sebagainya, itu ada keputusan Menteri Keuangan. Mulai dari 16 tahun 2010, 101 2016, 168 2023, 40 2023. Masing-masing sudah ada di situ. Anda tinggal baca. Kalau Anda ingin tahu isinya, buka, cari di Google. 16 garing PMK titik 03 garing 2010. Enter. Itu kelihatan, tinggal dicek. Mana nih yang 16 PMK 2010. Tekan atau buka, muncul besarannya. 101 PMK 010 2016. Buka. Kelihatan besaran PTKP-nya. Cari Google 168 PMK 2003. Ya, 2023. Cek. Oh, ada petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak dan sebagainya. Dan seterusnya. Nah, kalau dibuka, mestinya apa yang diterima Anda dari saya tidak berbeda. Artinya apa? Dosen nggak mungkin berbohong. Hmm? Apa yang saya berikan dasarnya adalah Undang-Undang PP Menkeu Dirjen Pajak. Empat itu yang menjadi rujukan saya untuk mengajar pajak. Kadang-kadang saya sendiri nggak apa betul seluruhnya. Jangan kan saya. Menteri Keuangan yang nggak tahu, coba cek satu-satu. Dia tahu baca dulu. Waktu mau presentasi, dia baca dulu, buka dulu. Kayak saya nih. Mau presentasi, ya saya buka ini. Isinya apa Pak? Undang-Undang nomor 36. Nggak tahu, pasal satu nggak tahu, dua nggak tahu, tiga nggak tahu. Buka dulu, baru saya bisa baca. Termasuk yang lainnya. Jadi dasar hukumnya ini. Ya. Nah, jadi mungkin nggak kalau dosen nggak tahu? Mungkin. Ya. Bukan hal yang tidak mungkin. Makanya ayo kita belajar bersama. Salah buat saya akan saya perbaiki. Ya, bahwa ini yang betul. Kalau betul ini yang betul, saya sampaikan buktinya ini kepada Anda. Ya. Kadang-kadang buka di Google suka beda. Kalau Anda nggak cek lagi, saya aja kadang-kadang bingung. Kudu cek nih, itu PCKP, apa, tarif umum. Loh, kok tarif nol umum 0 sampai 50. Padahal saya sebagai dosen taunya 0 sampai 60, 60 sampai 250. Kok di undang-undang tadi yang saya buka 250 sampai 250. Yang salah saya apa Google? Kalau kita terlalu percaya pada Google, nggak tanya lagi, nggak cari lagi cara yang lain,
saya percaya itu salah. Ya. Lalu baca pelan-pelan, oh ternyata dia salah ngutip. Oh dia salah ngetik. Kayak kasus wakil presiden, lulusan S2, ternyata dirubah lagi S1 di KUP ya. Di KUP, di apa, Komisi Pemilihan Umum, KPU, dibuka lagi. Oh lulusan S1. Salah, bukan S1. Ya. Sekarang malah lebih kacau lagi katanya. Nah kita kan nggak tahu. Katanya lulusan SMA. SMA-nya kok ada dua. Mana yang betul ini? Lulusannya apa? Akhirnya pemikiran saya ini kadang-kadang ya namanya begini kan harus kita cek. Kalau sampai salah, betul-betul itu yang salah adalah apakah orang yang menyampaikan seperti saya nih, kan saya harus minta maaf. Mohon maaf pada eh, Muhammad Habib, ya. Saya salah menyampaikan, harusnya saya menyampaikan seperti ini. Oh Nabila, saya juga mohon maaf. Jadi kepada siapapun, pada mahasiswa, saya mohon maaf. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa saya salah. Ini sampai sekarang pun ijazah bingung. Sama seperti kasus Jokowi. Jokowi itu lulusannya lulusan UGM atau bukan? Padahal gampang dibuktikan. Kalau dia mau bukti, misalkan Nabila nanya ke temannya, Nurdin itu lulusannya apa sih? Nggak jauh-jauh. Cari sumbernya kepegawaian. Oh ya, apa betul nih? Kok beda dengan kepegawaian? Cek lagi. Mana Pak Nurdin apa betul S3 sekarang? Ya. Mungkin Anda ada yang bingung juga. Kok kemarin saya lihat dari temen saya, Pak Nurdin gelarnya MM, MSc. Kok sekarang gelarnya doktor? Dari mana yang benar? Itulah. Daripada jadi pertentangan, saya langsung bilang ke pegawai. Nih ke pegawai, bukti SK sebagai doktor. Situ. Ya, makanya buktikan kepada pengadilan. Inilah bukti saya. Ijazah itu lebih gampang. Cuma karena seolah-olah ijazah itu menjadi artis. Nah, ini jadi rame. Ya, entah apakah Jokowi sengaja memainkan seperti itu supaya menjadi artis. Kan kalau jadi artis kan selalu jadi pembicaraan. Ya, makanya Nabila kalau mau jadi artis gampang. Ya, bikin masalah aja jadi artis. Habib mau jadi artis gampang, bikin masalah aja jadi artis. Habib itu udah nikah loh. Maka nikahnya 3 kali. Masa sih nikah 3 kali? Dia kan belum lulus sarjananya. Dari mana dia nikah? Nah, dibiarkan sehingga berkembang. Jadilah Muhammad Habib jadi artis. Ya, orang yang berusia muda tapi punya 3 istri. Nah, gitu. Sudah menikah 3 kali. Muncul yang begitu. Nah, kalau Habibnya tidak klarifikasi, itu yang berkembang. Ya, Nabila, oh Mario sudah menikah. Yang berkembang ya menikah. Berarti siapapun yang mau mendekati Nabila, nggak mau. Ngapain sih nikah dengan Nabila? Orang lagi udah anak, itulah. Kalau itu berkembang, sama seperti saya. Dulu saya pernah jadi artis di kampus. Waktu awal-awal saya jadi dosen, betul-betul jadi perbincangan. Hmm. Lu masih betul Nurdin itu punya udah nikah. Orang yang akunya belum nikah kok. Iya betul dia udah nikah. Daripada saya pusing klarifikasi, biar aja berkembang. Sehingga isu berkembang namanya Nurdin sudah menikah. Ya biarin aja.
Tapi apa yang terjadi efeknya? Tidak ada perempuan yang mendekati saya. Apa yang saya dekati Pak Nurdin? Walaupun kalian bagus, lu belum nikah, udah nikah kok, udah milik orang lain. Nah, pada saat saya ditanya langsung, betul saya belum menikah. Ah, bohong. Itu buktinya berkembang isu seperti ini. Betul. Pas saya menikah, baru orang percaya. Oh iya, ternyata Nurul itu memang belum menikah. Sekarang dia udah menikah. Tahu gitu, saya jodohin dengan anak saya. Gitu loh. Jadi kesalahan informasi. Kadang-kadang artis itu juga harus klarifikasi. Kasus pernikahannya YouTuber juga menjadi isu menjadi baik dan tidak baik. Tergantung klarifikasinya. Ada nggak? Nah, sekarang banyak itu berkembang artis-artis kan. Hmm? YouTuber dengan YouTuber, padahal ini sudah menikah, tapi kok menikah lagi dengan YouTuber? Katanya dia menikah sebelumnya sudah menikah tanpa resmi. Nah, gampang lah. Menggorengnya itu ya tinggal kita buat saja gorengan kita. Makanya Nabila, ah, Muhammad Habib, ya, eh, apa siapapun baik itu misalkan Nurul atau Nur Hidayat, ya bikinlah aja momen supaya Nur Hidayat bisa menjadi artis. Gampang, ya. Terlepas dari dia nggak mau jujur atau sulit atau takut jujur atau malu atau bagaimana lah. Nah, ini kasus seperti sekarang berkembang seperti itu. Negara itu menjadi gorengan masyarakat, ya. Termasuk kasus Bobi Nasution, ya. Istrinya harus apa melangsingkan tubuh karena mendengar isunya suaminya sudah punya pacar. Pacarnya adalah pacar yang sebelum dia menikah, ya, dan sebagainya. Lalu Gibran sekarang menjadi psikopat, ya. Apa dilihat dari lirikan matanya berbahaya, ya. Nah, ini selama ini kan nggak ada yang klarifikasi dari yang bersangkutan. Makanya isu itu menjadi berkembang. Maka saya bilang tadi, kalau Anda mau jadi artis, buatlah isu dan tidak usah diklarifikasi, biarin aja. Masalahnya apakah Anda takut klarifikasi atau memang hanya atau Anda membiarkan itu supaya berkembang sehingga saya menjadi pembicara orang lain, ya, dan sebagainya. Makanya harus cari sumber yang pasti. Tanya tuh, Gibran lulusan mana? Lihat di mana nih? Universitas apa? Dicek lagi. Udah cek, cek lagi. Kasus Pupu Papa, cek lagi. Nah, itu terus berkembang, ya. Nah, tapi saya bukan berarti menjelekan. Ini adalah informasi yang berkembang. Nah, di pajak juga sama, ya. Apalagi ilmu pajak. Kalau saya sampai membiarkan Anda tersesat, kata Nabila, gimana sih Pak Nurdin? Katanya 101 PMK 2016 tentang PTKP. Setelah saya buka, malah bukan itu. Ini salah nih Pak dosen nih. Dosen nggak bener nih. Nah, daripada Anda berprasangka buruk, saya lebih terbuka pada Anda. Kalau salah, informasikan ke Anda. Informasikan ke Anda. Informasikan ke saya apa dasar hukumnya. Ya, jadi jujur, mulai dari kuliah saya ini selalu mengatakan kalau Anda kalau ada perbedaan, informasikan di forum kuliah ini. Jangan diinformasikan di luar. Jangan mau diajar sama Pak Nurdin. Kalau yang ngajarin nggak bener, salah-salah melulu. Nah, itu loh. Sehingga berkembanglah isu yang nggak benar.
Yang takut adalah kalau Anda menyebarkan isu kabar benar, lalu saya membuktikannya dengan bahwa kesalahan ada pada diri Anda, ya yang salah adalah Anda dan saya akan tegur Anda, ya. Contoh dulu pernah terjadi kuliah, kami isu berkembang, jangan mau kuliah di UNJ. UNJ itu adalah Universitas Neraka Jahanam. Nah, saya mendengar itu bukan dari orang, bukan dari teman saya, dia orang lain. Lalu saya tanya ke teman saya, admin, eh, tolong cek. Saya kemana Pak? Ke WA, grup WA, cari grup WA. Apa yang dia lakukan, yang dia katakan? Kopi dan sebagainya. Sama seperti buku papa kan, sejarahnya kan nggak hilang kan? Pasti ada kan? Dicek. Wah, ternyata betul. Kopi, kopi, bukti, langsung panggil. Saudara Nabila, minggu depan datang ke kampus, bawa orang tua Anda. Ya apa Pak? Ada masalah yang harus disampaikan kepada orang tua Anda. Waktu saya jadi kajur, panggil tuh orang tuanya. Orang tuanya terkaget-kaget. Masa sih Pak? Ini. Nah, dengan ini maka saya nyatakan saudara Nabila tidak lulus. Di depan orang tuanya. Kenapa orang anaknya nggak lulus? Ini dasarnya ada. Gitu loh. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Allah Pak, saya tidak melakukan sesuatu demi Allah. Apalagi bulan puasa, saya orang Islam. Dia membawa nama-nama lain lebih berat lagi. Maka saya putuskan semester ini Anda dinyatakan tidak lulus. Nah, kalau masih mangkir juga, tambah lagi putusan. Ya, semester depan Anda tidak perlu ikut kuliah, tapi ikut bayar. Harus bayar. Lebih repot lagi, dan seterusnya. Maka orang yang mangkir dari kenyataan itu harus diberikan sanksi. Makanya betul kata para pengamat terkait dengan wakil presiden kita, ya bukan saya menjelekkan. Kalau dia tidak jujur, ya berikan sanksi tegas. Ini bukan hal-hal yang sepele. Ini sesuatu negara yang dipermainkan. Namanya negara tempat unsur dipermainkan, bukan. Negara itu punya dasar hukumnya, ya. Terlepas kita kasihan, nggak kasihan, kasihan dan sebagainya. Itu jadi intinya ada dasar hukumnya. Berikutnya, apa sih maksud dengan PP pasal 2126? Yaitu pajak atas penghasilan. Setiap orang punya penghasilan dikena palak, kena pajak. Kok bisa? Bukti apa? Itu PP pasal 2126 peraturan nomor 16 peraturan perpajakan tahun 2016. Lihat nomor 58 tahun 2023. Lihat ya. Semua lihat, 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 lihat. Karena kalau Anda dapat informasi saya, mungkin Anda nggak percaya. Oh, jangan-jangan itu kan cuma Marunda yang mengatakan begitu. Buktinya apa? Wah, repot daripada saya jawab, cek, cek, cek. Udah selesai. Anda punya ilmu, Anda punya link, ya, buka. Paling linknya Anda buka. Masa sih dosen salah? Masa dosen begini? Nah, makanya saya ngajar pajak tuh nggak main-main. Saya ngajar pajak nggak mungkin berbuat sengaja menyalahkan peraturan sebagainya, tapi lebih kepada ketidaktahuan saya.
Ya. Ya, setiap orang punya pekerjaan dan jabatan, maka dia kenakan pajak. Setiap punya jasa dan kegiatan, dia kena pajak. Yang dilakukan wajib pajak orang pribadi. Jadi pasal 21 itu lebih kepada pribadi, bukan kepada badan. Kalau badan itu namanya pasal 25. Ya. Kan ada 21, 22, 23, 24, 25, 29, 26, 29. Nanti Anda akan dapat itu. Ya, nggak usah takut. Apa yang jadikan objeknya? Tadi kan jabatan, jasa, dan sebagainya. Yang jadi objek itu adalah gaji. Kalau Anda terima gaji, potong pajak. Kalau terima upah, potong pajak. Kalau terima honor, potong pajak. Kalau terima tunjangan, potong pajak. Ada pembayar lain karena potong pajak. Lalu ada berprinsip, kok apa-apa dipotong pajak. Yang kerja saya. Habis saya kerja, dapat uang, masih dipotong pajak. Ini muncul apa sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Pertanyaannya, apa bisa dihindar? Bisa aja. Sama apa? Gaji yang usah naik-naik. Udah di bawah ketentuan aja. Ketentuannya adalah upah di atas 4.500.000 sebulan, potong pajak. Jadi jangan sampai punya persepsi ingin upahnya lebih dari 4,5 juta setiap bulan. Anda terima uang hanya 4 juta aja, 4.200.000, 4.400.000. Pokoknya di bawah 4,5 juta. Supaya tidak kena pajak. Apa mau Anda begitu? Pasti Anda nggak mau. Orang gaji kok. Masa berbohong. Kecuali memang yang bisa kita bohongi yang benar. Misalkan tentang PPN. Ya, saya beli makan kena PPN. Saya beli makan kena PPN. Emang saya makan PPN-nya? Enggak. Gimana caranya? Ya cek. Wah, PPN ini atas makanan. Makanannya apa nih? KFC, Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Oh, makanan. Apa makanannya? Ayam. Kalau gitu, saya ke KFC nggak mau beli minuman dan yang lainnya kecuali chicken. Dan masuk nasi, saya bawa dari rumah. Minuman, bawa dari rumah. Boleh nggak? Boleh. Daripada saya beli minuman 10.000 di situ, potong pajak. Lebih baik saya dari rumah gratis. Kalau mau beli aja di toko. Cuma Aqua 600 miligram cuma 3.000. 2.500. Beli aja itu. Ngapain saya belinya di KFC? Tapi kalau Anda tidak mau mengorbankan karakter Anda, jati diri Anda, ya belilah. Malu lah saya. Mas saya kan perempuan cantik. Dilihat sama orang lain, idih, belinya cuma chicken-chicken aja. Pas dibuka, wah di tasnya ternyata dia buka ada minuman. Dibuka ada nasi. Aduh, cewek cantik-cantik, cowok ganteng-ganteng, sok kaya. Loh, ini wah, makanannya sampai diirit begitu. Bayangkan, iya harga diri. Kalau Anda nggak mau mengorbankan diri, ya udah, KFC ngapain saya beli apa, bawa apa-apa. Butuh chicken, beli. Butuh minuman, beli. Butuh nasi, beli. Apapun beli di situ. Tinggal kita bayar kok, kita punya uang. Gitu loh. Ibarat seperti itu. Tapi kalau yang begini, nggak mungkin. Kita punya gaji kok. Gaji aja dimanipulasi. Perusahaan, jangan dibuat tuh gajinya 4.500.000. 4.450.000. 400 kok. 4.500.000 lah. Bilang. Pas. Jangan lebih. Kenapa? Supaya tidak kena pajak.
Dan itu terjadi juga pada diri saya yang hampir 10 lebih dari hampir mau 15 tahun inilah karena prinsip di mana saya nggak mau bayar pajak yang lebih tinggi. Saya nggak mau menjadi golongannya 4A, 4B, karena gajinya 15% potongannya. Kalau 3A, 3B, 3C, 3D masih 5%. Lebih baik saya golongan 3, golongan 4 nggak mau. Akhirnya, sampai sekarang saya golongan 3. Mau naik terkendala dengan harus S3. Setelah S3 juga terkendala dengan eh, apa sih? Jurnal internasional. Wah, segala macam. Coba kalau dulu bebas-bebas saja, pikirannya bebaskan, ya. Kalau hal yang wajib nggak usah kita pikirkan. Kayak gaji nggak usah dipikirin, yang penting gaji naik, karena pajak nggak apa-apa. Itu loh. Nah, harusnya prinsip seperti itu, ya. Nah, kalau yang melakukan pekerjaannya adalah orang dalam negeri, wajib pajak dalam negeri, maka namanya PPh pasal 21. Tapi kalau orang luar negeri namanya PPh pasal 26. Jadi yang membedakan adalah orangnya. Kalau orangnya orang Indonesia, adanya di Indonesia, maka dikenakan pajak pasal 21. Kalau orang yang nerimanya orang luar negeri, kita punya perusahaan orang luar negeri, maka dipotong PP pasal 26. Itu saja yang membedakan pasal 296. Selain tarif, ya tarif wajib pajak dalam negeri akan lebih rendah dibandingkan wajib pajak luar negeri. Nanti kita lihat itu dalam implementasinya ya. Tapi dalam dalam konteks ilmunya sampai di sini yang bisa saya sampaikan kecuali Anda mau bertanya. Silakan Anda mau tanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya lanjut. Ini isu yang berkembang bahwa mahasiswa sedang makan. Isu yang berkembang mahasiswanya pada lagi pacaran. Isu yang berkembang mahasiswa lagi tidur-tiduran. Nah, ini yang berkembang, isu yang berkembang. Ya. Di dalam perkuliahan hari ini banyak isu-isu yang berkembang. Ya. Salah satunya tidak ada yang mau menampilkan individu yang kreatif. Ada? Kalau nggak ada kita langsung tambahkan dengan hal yang lain. Ya, jelas tidak jelas, dianggap jelas. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, pemotongan PPh pasal 21 itu siapa saja bersama pemberi kerja. Jadi orang yang memberikan pekerjaan, ya. Orang yang memberikan pekerjaan, maka dia adalah orang yang memotong pajak penghasilan. Ya, siapa saja pemberi kerja itu bisa orang pribadi atau badan, termasuk BUT, Badan Usaha Tetap.
Ya. Kedua adalah bendaharawan pemerintah pusat atau daerah. Ketiga, dana pensiun, dana penyelenggara jaminan sosial, BPJS, Badan Tenaga Kerja, dan badan-badan lainnya. Dan terakhir yang menjadi pemotongnya adalah orang pribadi atau badan yang membayar honorarium atau imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi termasuk jasa tenaga ahli dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri bukan untuk dan atas nama persekutuannya, ya. Jadi orang yang memberikan pekerjaan juga dianggap sebagai pemotong PPh pasal 21. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Siapa penerima penghasilan yang dipotong? Jadi yang menerima uang tapi dipotong. Karena ada juga orang yang menerima uang tidak dipotong. Karena prinsipnya penerima penghasilan itu adalah orang yang dipotong PP pasal 21 atau 26. Ya, jadi yang menerima penghasilan yang dipotong itu adalah pegawai tetap atau para pensiunan. Dua anggota Dewan Komisaris Dewan Pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur. Yang ketiga, pegawai tidak tetap. Yang keempat, bukan pegawai. Contoh tenaga ahli, pemain musik, dan lain-lain. Seperti pasal 3 ayat 2. Kegiatan, peserta kegiatan seperti peserta rapat, lomba panitia, dan lain-lain. Yang keenam adalah mantan pegawai. Dan yang ketujuh, peserta program pensiunan yang masih berstatus pegawai. Ya. Nah, itu adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau 26. Ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Kita teruskan. Nah, kalau tadi adalah yang menerima penghasilan, sekarang penghasilan apa saja yang dipotong? Nah, ini ada 8. Penghasilan yang terima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan terima atau diperoleh dan sebagainya. Jadi ada sekitar 8 penghasilan yang dipotong PPh 121 yang nanti akan dibahas satu per satu. Kecuali ada pertanyaan yang mau dipertanyakan terkait dengan poin ini. Ya. Saya tidak mau menjelaskan satu per satu. Dianggap Anda mengetahui kecuali Anda mau menanyakan terkait dengan poin-poin ini.
Dia menanyakan, ada, kalau tidak ada saya lanjutkan. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Untuk pajak pensiunan itu dipotongnya sama kayak pajak penghasilan tiap bulannya gitu nggak, Pak? Setiap gaji gitu. Itu sama apa beda, Pak? eh Pensiun itu ada dua. Gaji atas pensiunnya itu dipotong oleh negara langsung yang memberikan pensiun pensiunan, yaitu dana pensiun, lembaga dana pensiun. Tapi ada juga yang orangnya sudah pensiun tapi masih bekerja, maka yang motong adalah si pemberi kerja. Contoh misalkan eh pegawai yang sudah diberhentikan dari pekerjaannya karena program pensiun, karena dia sudah memenuhi syarat sebagai usia yang sudah pensiun, ya, tapi kemudian dia dipekerjakan lagi di perusahaan tersebut. Dia dipekerjakan lagi di eh, perusahaan tersebut. Nah, atas pekerjaan yang yang diterima, atas uang penghasilan yang diterima atas pekerjaan tadi itu dipotong pajak oleh si pemberi kerja. Jadi berarti orang pensiun itu dapat dua. Satu atas gaji pensiunan yang sudah langsung dipotong. Yang kedua yang sudah pensiun tapi dia masih dipekerjakan di perusahaan tersebut. Nah, atas penghasilan yang diterima itulah kemudian dipotong pajak, ya. Jadi memungkinkan orang yang sudah pensiun masih dipotong pajak dari pekerjaannya, bukan dari eh, dana pensiunnya. Itu. Nah, kalau kurang jelas, boleh tanyakan lagi. Kalau seandainya dia tidak bekerja lagi, Pak, tapi dia udah pensiun gitu, Pak, itu Ya, dananya. kalau dia tidak bekerja dan sudah pensiun, berarti dia cuma terima pensiunan, langsung dia sudah dipotong pajak oleh si pembayar pensiun. Oh, gitu. Ya, Baik. misalkan orang tua Anda sudah pensiun, lalu karena pegawai negeri, ya, sudah pensiun, lalu menerima uang pensiunan. Nggak perlu bayar pajak karena sudah langsung dipotong. Sama halnya seperti kita bekerja, nggak perlu bayar pajak lagi karena sudah dipotong. Waktu kita terima uang, sudah dipotong pajaknya. Cuma atas uang, atas pajak yang dipotong dari pensiun tadi, itu tidak mendapatkan bukti. Tapi kalau orang yang masih bekerja, dia terima uang, walaupun sudah dipotong pajak, dia masih akan menerima bukti, ya, dengan aturan sekarang. Ya, nanti kita jelaskan lagi itu. Aturan lama, orang yang bekerja ya tidak dapat bukti, udah aja. Pokoknya nanti tunggu tanggal akhir tahun baru dapat bukti. Sekarang jangankan tunggu akhir tahun. Anda bekerja bulan Januari, bulan Februari harus sudah mendapatkan bukti pembayaran pajak. Itu. Ada lagi? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Baik, kalau gitu kita teruskan. Ada lagi yang lain? Nah, tadi yang di sini semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, yang diterima oleh seseorang, itu pasti dipotong pajak.
atau diperhitungkan sebagai pajak. Tapi dalam hal ini bisa saja orang yang menerima penghasilan itu tidak dipotong pajak. Ya, sehingga sehingga menyebabkan orang yang menerima penghasilan tidak dikurangi dan tidak ditambah dalam perhitungan pajak. Contoh, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan. Ya, jadi Anda menerima uang dari asuransi kesehatan. Nah, atas uang yang diterima itu tidak dianggap sebagai penghasilan walaupun Anda menerima uang sebagai penghasilan. Asuransi yang dibayarkan oleh pembayaran yang dibayarkan oleh asuransi jiwa juga sama, ya. Seperti halnya orang yang punya kecelakaan itu juga sama, ya. Misalkan orang yang naik pesawat lalu kemudian timbul kecelakaan terjadi, kemudian atas kecelakaan itu orang yang terkena musibah akan diberi pembayaran atas kecelakaan tersebut, ya. Misalkan Anda naik motor yang paling gampang, kecelakaan menyebabkan Anda dirawat atau menyebabkan seseorang meninggal. Kan berarti orang yang meninggal akibat kecelakaan masih dapat uang. Orang yang terkena kecelakaan dapat uang. Asal ditentukan bukti pembayarannya. Misalkan waktu Anda punya motor, bayar nggak pajaknya? Nah, itu ada. Kalau Anda bayar rutin tiap tahun, maka kalau terjadi kecelakaan, Anda dapat uang. Hmm. Makanya kenapa kadang-kadang orang yang mengalami kecelakaan kendaraan itu langsung dicek. Ya. Bahkan bisa saja orang yang menyebabkan kecelakaan itu tidak membayarnya. Akhirnya orang yang terkena kecelakaan dia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tapi inti di sini adalah pembayaran yang diberikan oleh pemerintah itu tidak akan dikenakan pajak, ya. Atau yang paling mungkin bisa Anda rasakan di antara Anda mungkin ada yang menerima beasiswa. Beasiswa itu bagi Anda kan penghasilan. Nah, apakah beasiswa yang Anda terima itu dipotong pajak? Pertanyaannya itu sama seperti itu. Makanya waktu muncul isu pemerintah akan mengenakan pajak atas beasiswa yang diperoleh. Nah, ini menjadi pertentangan. Loh, dia dapat beasiswa, dia butuh biaya, kok masih dikenakan pajak. Sehingga keputusan bahwa beasiswa dipotong pajak itu tidak jadi. Yang kedua adalah misalkan iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan dan iuran THT kepada Badan Penyelenggara Jam Sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. Ya, artinya apa? Bahwa iuran pensiun dan iuran-iuran lainnya
itu menjadi kewajiban dari pemberi kerja. Wajib pajak tidak perlu lagi membayar iuran pensiun karena sudah ditalangi oleh perusahaan. Nggak perlu lagi dia bayar iuran THT karena sudah dibayar oleh perusahaan. Dia tidak perlu lagi bayar kepada penyelenggara jam sostek karena dibayar oleh pemberi kerja. Ya. Nah, pengelola-pengelola itu yang menerima iuran pensiun dan sebagainya itu kan pasti ya menjadi penghasilan buat di mereka. Tetapi tidak dirasakan oleh eh, tidak dirasakan oleh pegawai. Artinya pegawai tidak mengeluarkan uang dan tidak menerima uang karena uangnya sampai langsung kepada si penyelenggara jam sostek tadi. Nah, maka oleh karena itu hal-hal yang seperti itu tidak dikenakan pajak atau tidak menjadi penghasilan. Nah, secara operasionalnya nanti akan dibuktikan melalui contoh-contoh soal, ya. Dan berikutnya adalah kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. Yang sekarang semua kenikmatan berupa pajak akan dikenakan pajak. Jadi poin ini menjadi hilang maknanya karena Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2023. Artinya orang yang menikmati berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja itu tidak lagi dianggap sebagai penghasilan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Baik, kita teruskan. Ini mungkin karena sebagian besar pakai HP ya, sehingga wajahnya tidak bisa kelihatan. Kan mahal biasanya kan. Kalau nggak ada, kita teruskan. Ya, pakai kereta ekspres. Nah, ini skema perhitungan pasal 21. Ini masih banyak lagi sebenarnya. Ini hanya contoh saja. Untuk pegawai tetap, penerima pensiun, pegawai tidak tetap, atau magang, caper, dan multi level marketing. Ini adalah mekanisme bagaimana penghitungan PPh pasal 21. Ya, jadi semuanya atas penghasilan bruto, kecuali pegawai tetap atau pegawai penerima pensiun. Nah, kalau pegawai tetap, selain dihitung berapa penerimaan penghasilan bruto terkait dengan gaji, tunjangan, ya, juga harus dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto. Nah, apa biaya jabatan? Yaitu biaya untuk mendapatkan penghasilan. Jadi biaya untuk mendapatkan penghasilan. Nah, berapa biayanya?
yaitu 5% dari penghasilan bruto, ya, dengan nilai maksimum 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Ya, jadi biaya jabatan. Ya, biaya jabatan itu adalah biaya untuk mendapatkan penghasilan. Apa contohnya biaya untuk penghasilan? Ada yang bisa memberikan gambaran apa contohnya biaya untuk mendapatkan penghasilan? Silakan, salah nggak apa-apa. Saya menghargai Anda yang berusaha untuk mencoba, ya, tapi salah ya nggak apa-apa. Daripada Anda tidak mencoba. Jangan sampai Anda tidak mencoba, tapi Anda tidak tahu semuanya. Biaya transportasi bisa nggak, Pak? Ini kan, saya misalkan, Pak, man, tadi kan Bapak tanya eh, biaya untuk mendapatkan penghasilan, contohnya itu biaya transportasi bisa kan? Bisa nggak, Pak? boleh. Apalagi? Biaya transportasi, apalagi? Asuransi bisa nggak? Asuransi. Apakah untuk mendapatkan pekerjaan perlu asuransi? Enggak, deng. Tenaga kerja, Pak. Apa tenaga kerja? Nggak apa-apa, salah. Kita explore. Kayak gaji untuk tiap bulannya gitu. Maksudnya biaya gaji tiap bulan. Apa maksudnya? Tadi Iya, kan transportasi. Oke. ya, Transportasi adalah salah satu komponen untuk biaya jabatan. Apalagi? uang makan bisa nggak, Pak? Uang makan, apalagi? Pelatihan, Biaya pelatihan. ya, karena kan di setiap perusahaan biasanya tuh ada pelatihan gitu, Pak, untuk karyawannya. Tapi kan biaya pelatihan tidak tidak sesuatu yang rutin. Iya sih. Katanya transportasi rutin, Hmm. makan rutin. Apa yang dikenakan oleh Amanda? Amanda pakai apa ke sini? Ke kampus atau mau kerja atau mau ke kampus misalnya. Selain transportasi, makan apa lagi, Amanda? Seragam. Oh ya, seragam Pak kata Jo tadi, Pak. Seragam atau baju, ya ibaratnya kan, kan nggak mungkin Anda kerja tanpa baju. Ada yang kerja tanpa baju? Nggak ada kan? Nah, ya biaya pakaian, apalagi yang lain boleh boleh terlibat membantu Amanda. Nur Hidayat bisa menambahkan Iya Pak, maaf untuk pertanyaannya gimana ya Pak? Karena tadi saya kepental dan baru join lagi. yang kan di dalam pengurang penghasilan ada namanya biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan penghasilan. Nah, kira-kira apa saja komponen biaya jabatan? Tadi katanya ada transportasi, makan, biaya pakaian, apalagi yang dimaksud dengan biaya untuk mendapatkan jabatan itu apa saja? Kan Anda kerja,
Kalau Anda kerja kan pasti perlu ongkos. Anda kerja perlu makan. Anda kerja perlu pakaian. Anda kerja perlu pakai apa lagi? Kalau biaya administrasi bisa, Pak. Hmm? Biaya administrasi. Biaya administrasi. Apakah Anda waktu mendapatkan pekerjaan harus pakai biaya administrasi? Kan dia belum bekerja. Itu. Ya. Jadi kalau misalkan perusahaan nih, perusahaan untuk mendapatkan penghasilan, dia perlu biaya produksi. Ya, perlu ada biaya produksi, transportasi, terus biaya bahan dan sebagainya. Nah, kalau di dalam pegawai, selain tadi transportasi, makan, kian, apalagi bingung. Ke yang lain, nggak apa-apa. Kalau Ini kita biaya berusaha tampil ya. Fauzia, ya, biaya perlengkapan kerja, apa? biaya perlengkapan kerja. Biaya perlengkapan kerja, apa? Seperti contoh apalah? Apa? Biaya Contohnya perlengkapan kerja itu kayak apa? alat-alat penunjang pegawainya itu buat kerja. Contohnya bisa kayak komputer atau laptop atau pulpen. Hmm, pulpen, oke. Anggaplah itu untuk tanpa pulpen dia nggak bisa kerja, mungkin bisa terjadi. Apalagi? Ya, intinya semua yang berhubungan dengan kerjaannya. Contoh misalnya tadi aksesoris yang Anda pakai, ya, lipstick, ya, kemudian anting-anting bagi perempuan ya, jilbab bagi perempuan, ya, bagi laki-laki minyak harum, ya kan? Kan orang yang kerja pasti harus pakai minyak harum. Nggak mungkin Nur Hidayat masuk kerja, lalu habis tidur nggak mandi nggak ngapa-ngapain langsung kerja. Nah pasti kan Nur Hidayat kesini aja ke kampus misalkan atau mau kuliah aja mandi dulu, ya, pakai parfum dulu supaya kelihatan wangi, bersih dan sebagainya. Jadi itu adalah namanya biaya-biaya jabatan, biaya untuk mendapatkan penghasilan. Saking banyaknya biaya jabatan, saking bermacamnya biaya jabatan, maka di dalam pajak perlu ada ketentuan, perlu ada batasannya. Nah, di dalam tayangan saya menyatakan bahwa batasan biaya jabatan itu hanya 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Ya, maksimal. Minimal boleh, tapi kan yang cari kadang-kadang maksimal. Ya, itu. Anda masuk, jadi minimal itu lebih kepada penghasilan yang paling tinggi dan sama dengan 500.000 per bulan. Ya, hasilnya gini, kalau gaji Anda 10 juta per bulan, ya 10 juta per bulan, berarti biaya jabatannya berapa tuh? Kalau perhitungan tadi, kan 5% dari gaji. Kalau gaji Anda 10 juta per bulan, berarti biaya jabatannya berapa tuh? Ayo hitung. Anda bayangkan, cara Anda membayangkan hitungan. Gaji Anda 10 juta, biaya jabatan maksimal 5%. 5%. Berarti berapa tuh biaya jabatannya? Kalau hitungannya segitu. 500.000, Pak. Nah, 500 per bulan. Ya. Dalam undang-undang kan maksimal 500 kan? Boleh 500.
Nah, tapi kalau misalkan gaji pokok Anda, gajinya itu bukan 10 juta, tapi 12 juta. Berarti biaya jabatannya berapa? 600 Pak. Berapa? 600. 600.000. Sementara tadi batasannya adalah 500.000 per lima bulan. ratus ribu. Jadi yang dipakai itu 600 atau 500? 500, Pak. 500. Karena maksimal 6, 500. Itu loh. Dalam hitungan ya, biaya jabatan. Tapi kalau gaji Anda sebulan 8 juta, gaji Anda nih sebulan 8 juta, berarti biaya jabatannya berapa tuh? 400.000, Pak. 400.000. Berarti yang dipakai 500.000 atau 400.000? 400.000. 400.000. Itu cara menghitungnya begitu nanti. Bisa dipahami untuk semua? Bisa, Pak. Bisa Pak. Jadi kenapa saya perlu komunikasi supaya apa yang saya sampaikan itu nyambung dengan pikiran Anda, gitu loh. Bukan hanya yang ada dalam pikiran saya, yang ada di pikiran saya apa yang saya pikir itu benar aja. Siapa tuh saya salah ngomong, ya, salah ngucap, ya, salah menulis, kan bisa terjadi. Jadi biaya jabatan itu seperti itu, ya, jelas. Jadi eh, biaya jabatan juga seperti ini 5% dari penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto itu tadi adalah semua penghasilan, semua penghasilan yang kita terima, gaji kah, tunjangan kah, ya, bonus kah, atau apapun nanti menjadi satu dihitung oleh Anda. Baru dikalikan 5%. Nah, kemudian selain biaya jabatan itu namanya ada yang namanya iuran THT dan iuran iuran tunjangan hari tua ya, itu sesuai dengan kesepakatan pegawai. Kemudian dikurangi menjadi penghasilan neto. Dari penghasilan neto ini nanti baru dikurangi dengan PTKP ya. PTKP atau istilah kita adalah penghasilan tidak kena pajak ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, batasan PTKP itu menurut yang Anda ketahui berapa? Kan ada wajib pajak sendiri, wajib pajak nikah, tanggungan. Sekarang pertanyaan saya adalah PTKP untuk wajib pajak berapa yang Anda tahu? Jadi berdasarkan apa yang Anda tahu berapa PTKP untuk wajib pajak? Ada mungkin ada yang pernah baca? Nggak ada. Oke. Nah, PTKP-nya seperti tertuang di dalam bentar ya.
Saya perbesar dulu. Oke. Nah, seperti yang tertuang di dalam eh, skema ini, ada namanya penghasilan neto, kalau baru kemudian dikurangi dengan PTKP. Menurut ketentuan 101 PMK 010 2016. Di dalam PTKP ini ada yang namanya wajib pajak, ada yang namanya wajib pajak nikah, ada tanggungan. Nah, menurut ketentuan ini bahwa wajib pajak nikah itu adalah 4.500.000 per bulan atau 54 juta per tahun. Artinya gini, kalau Anda punya penghasilan, kalau Anda punya penghasilan minimal 4.500.000 baru dikenakan pajak. Kalau istilah saya dulu waktu belajar, PTKP itu istilahnya adalah biaya hidup. Biaya untuk bisa hidup, ya, biaya untuk hidup. Tapi takutnya kalau itu dipersepsikan itu sama dengan biaya jabatan. Biaya jabatan juga, tapi lebih banyak kepada biaya untuk mendapatkan jabatan, ya. Jadi biaya hidup. Anda hidup itu berapa batasan gajinya? Kalau menurut bukan bukan pajak ya. Kalau menurut ketentuan hidup suatu daerah itu ditentukan dengan adanya UMR, upah minimum regional. Nah, upah regional ini setiap daerah itu berbeda, setiap daerah berbeda. Jadi katakan setiap daerah berbeda. Tapi kalau upah regional itu sama dengan 4.500.000, maka dimungkinkan orang untuk membayar pajak. Misalkan Anda cek betul nggak DKI Jakarta, upah minimum regionalnya 4 juta lebih, lebih dari 4.500.000, ya, lebih dari 4.500.000 UMR-nya ya. Maka pekerja di Jakarta wajib membayar pajak karena UMR-nya melebihi 4.500.000. Tapi kalau misalkan Jawa Barat upahnya di bawah 4.500.000, pekerja pasti tidak membayar pajak. Tidak perlu dipotong pajak. Itu, ya. Nah, bagaimana mekanisme menghitungnya? Kita lihat kembali ke Zoom kita supaya kelihatan. Ini, ya. Jadi dikurangi PTKP barulah nanti namanya penghasilan kena pajak. Nah, tadi selisih yang dihasilkan itu namanya penghasilan kena pajak. Upah di DKI misalkan 4.800.000 misalkan, ya. Saya kira-kira saja, saya belum cek, tapi yang saya tahu upah DKI lebih tinggi dan melebihi PTKP. Ya, yang saya tahu itu. Jadi mohon maaf kalau pajak apa upahnya tidak sama. Perkiraan saya misalkan 4.800.000. Berarti setelah dikurangi PTKP, penghasilan neto saya 4.500.000, berarti ada sisa 300.000. Nah, 300.000 itu kemudian dipotong pajak dengan tarif umum atau tarif TER, ya. Jadi misalnya upah Anda nih 4.800.000. Saya bicara undang-undang sekarang, ya. Karena kadang kalau bicara undang sekarang ada dua, ya, TER dan umum. TER itu dilakukan mulai Januari sampai November. Tapi di bulan Desember, bendahara harus sudah menggunakan tarif umum.
Tadi kita pakai tarif umum. Tarif umum itu adalah tadi sisanya kan adalah 300.000. Penghasilan neto 4,8 dikurangi 4.500.000, sisanya 300.000. 300.000 dikalikan tarif umum, yaitu 5%. 5% kalau selisihnya antara 0 sampai dengan 6 juta. 60 juta, sorry. 0 sampai 60 juta, masih 5%. Tapi kalau selisihnya 60 juta sampai dengan 250 juta, itu tarifnya sudah 15%. Nanti akan muncul itu. Anda tinggal cek saja nanti, ya. Kita dipakai polanya dulu. Jangan Anda pakai ukuran itu, ya. Karena nanti Anda akan harus baca juga. Jadi 300.000 berarti 5% kali 300.000. Berarti berapa tuh? 15, Pak. 15, 15.000. 15.000. Berarti dia pajaknya 15.000. Berarti potongan pajaknya hanya 15.000. Oke, ya. Di situ 15.000. Kalau menggunakan tarif umum. Tapi kalau menggunakan tarif TER, tarif efektif rata-rata, tarif efektif rata-rata, dihitung per bulan. Tadi kan per tahun, harus dianggap per tahun dulu. Jadi 300 kali 12 bulan. Jadi 3 juta, tadi sisanya 3 juta kan? 3 juta kali 12 bulan, berarti berapa? Nah, ini kalau pakai tulisan langsung kelihatan. Hmm, 3 juta Yang sisa pajak tadi kan Pak 300.000 Pak. ya per bulan kan? Ya, Nah, kalau setahun jadi 3.600.000. 3.600. Artinya bahwa potongan pajaknya itu, ya, hasilnya sama nanti dengan yang tadi sebulan. 5% kali 3.600.000. Nanti dibagi 12. Nah, sama jadi upahnya adalah per bulan. Cuma menghitungnya nggak bisa per bulan. Harus dikali 12 dulu. Upah eh, neto penghasilan neto ini dikalikan dengan 12 dulu. Berarti 36 juta kali 5%. Itu PPh per tahun. Kalau untuk mencari PPh per bulan, tinggal pajak per tahun dibagi 12. Jatuhnya sama. Ya, boleh Anda cek. Kalau salah, boleh kemukakan. Ya, itu. Nah, di dalam perhitungan saat ini, nggak bisa hanya itu. Maksud saya gini, di bulan Januari tidak bisa menunggu kita setahunkan. Harus harus secepatnya diketahui berapa pajak yang dipotong, ya kan? Kalau menunggu setahun berarti wajib si bendahara ditahunkan dulu. Nanti bingung, kok ditahunkan dulu? Dasar dari mana orang gajinya per bulan? Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bukan gaji setahun. Nah, maka di dalam aturan baru nomor 58 tahun 2023 PP ya, PP nomor Anda boleh cek nanti di Google, PP nomor 58 tahun 2003, dicek bahwa perhitungan pajak menggunakan dua. Satu, mulai Januari sampai dengan November gunakan TER. Tapi sejak Desember atau hanya bulan Desember gunakan tarif umum. Singkatnya begini, bahwa kalau pegawai ingin tahu berapa pajak yang dipotong, langsung kalikan tarif TER sesuai dengan PTKP. Nah, di situ ada daftar.
Ya, saya tidak hafal betul, tapi yang saya tahu gini, karena ini kita akan cek ke data ya. Tapi kalau data pastinya nanti pastikan kita lihat. Jadi untuk mencari berapa tarif tar per bulannya itu sesuai dengan PTKP-nya. Tadi dikatakan PTKP-nya Anda sendiri. Artinya TK garing nol. Tidak kawin, tidak mendapatkan, tidak memiliki tanggungan. Ya. Nah, menurut TER, bukan menurut saya, menurut TER, kategori kalau Anda sebagai pegawai tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, itu kategorinya A. Nah, kita lihat nih. Saya harus bolak-balik soalnya kalau muncul kalau pakai ini. Anda lihat, ini kan A. A itu masuk kategori grade A. Kelihatan nggak A-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ini kelihatan ya? Ini ya, Kelihatan, Pak. TK 0, TK 1, K 0. Tidak kawin, tidak punya tanggungan. Tidak kawin punya tanggungan satu. Kawin tidak punya tanggungan. Berarti tadi status Anda tadi belum menikah. Berarti tidak kawin, tidak punya tanggungan. Berarti kategorinya ini persentasenya. Ya. Berarti penghasilan PTKP-nya, menurut PTKP Anda, TK garing kosong. Berarti hanya diri Anda sendiri. Maka berarti Anda masuk ke sini. Nah, 0,25%. Ya. Karena Anda tadi gajinya kan, PTKP-nya kan 5.400.000 sampai dengan 5.650.000. Tapi kalau misalkan Anda tidak kawin, lalu ditambah dengan tanggungan sebesar 4.500.000 per tahun. Berarti 54 juta ini ditambah 4.500.000 berarti berapa? Mohon kerjasamanya. Berapa tadi, Pak? Tadi kan untuk diri sendiri itu kan 54 juta kan? 54 5.400.000. Ya. Oke, kita lanjut. Yang azan. Nah tadi penghasilan bruto Anda ya itu kan lim, berapa? 4.800.000 ya. Berarti Anda nanti menggunakan pola angka di sini. Jadi berarti 5.400.000 berarti caranya 0%. Berarti tidak kena pajak. Tidak dihitung. Bulan Januari Anda tidak perlu membayar pajak. Bulan Februari Anda tidak perlu membayar pajak. Kalau penghasilan bruto Anda cuma 5.400.000 kurang dari 5.400.000 ya. Tapi kalau sudah melebihi 4.500.000 maka menggunakan nol ini. Nah, sekarang anggaplah tadi TK nol itu adalah PTKP-nya adalah 54 juta dikurangi ditambah nol tidak nol tanggungan berarti tidak punya tanggungan berarti 54 juta. Tapi kalau dia
punya satu tanggungan, ya, berarti kan 54 juta ditambah 4.500.000, berarti 58.500. 58.500 kalau punya satu tanggungan. Kalau punya dua tanggungan, 63 63 juta. 63 juta. Berarti kalau sudah masuk dia TK garing 2 tidak lagi menggunakan grade A. Dia menggunakan grade B. Kita lihat grade B. Nah, berarti ini, ya. Berarti 6 juta, 63 juta kan? Berarti kalau dibagi 10 itu sama. Tarifnya masih 0,25, ya. Cuma masalah ini menjadi membingungkan kalau Anda belajar langsung. Makanya saya bilang tadi, belajar nanti bertahap. Nah, cuma saya hanya memberikan gambar kasarnya dulu. Jadi bisa menggunakan kategori A, bisa menggunakan kategori B. Kategori A dan B, C-nya itu nanti dilihat di sini. A, TK0, TK1, TK0, B, TK2, TK3, K1, K2, C, K3. Nah, ini yang digunakan, ya. Nah, ini untuk menggunakan apakah dia menggunakan grade A, grade B, atau grade C. Nah, untuk menentukan berapa persenternya itu dilihat dari penghasilan bruto. Makanya nanti selain Anda pun tahu berapa penghasilan neto, Anda harus tahu penghasilan bruto, net brutonya. Tadi Anda tahu bahwa gajinya misalkan gaji penghasilan netonya 4.800.000. Masalahnya adalah Anda dihitung nggak mulai dari penghasilan brutonya. Sementara untuk menentukan TER ini adalah dari penghasilan bruto. Ya. Tetapi sejauh itu, ya, pasti dia tidak jauh dari rentang yang ini. Nah, karena Anda tadi hanya tahunya penghasilan neto, saya perkirakan Anda apa, saya perkirakan Anda menggunakan grade A, yaitu 0,25% pajaknya. Maka nanti kita lihat contoh soalnya, ya. Karena kan waktu Anda pertama kan Anda ini cari dulu ini. Nah, jadi Anda harus tahu ini di sini. Anda harus tahu ini gaji penghasilan brutonya. Anda harus tahu PTKP-nya. Contoh misal kalau kita soal, nih, saya langsung ke soal. Satu ya, sebelum kita akhiri, hanya contoh saja yang bisa kita lakukan dari hal yang sudah jadi ya. Oke, Anda bisa perhatikan ini, baca, baca nggak?
Aja, Pak. Oke. Gaji per bulannya itu 8 juta. Maka untuk menentukan gaji per bulannya harus tahu dulu statusnya. Kan tadi kan tidak kawin garis nol berarti dia tidak kawin, tidak punya tanggungan. Maka kategorinya adalah ter A. Tadi kan sudah kelihatan ter A kan, yang A kan. Maka tadi saya perlihatkan. Nah, ter A itu misalkan 1,5% per bulan kali 8 juta. Jadi sekitar 120.000. Ya. Penghasilan pajak Januari per November berarti 120.000 kali 11 bulan. Berarti sekian. Nah, untuk perhitungan Desember berarti menggunakan setahunkan. Artinya bahwa Anda akan mengalami dua tahap. Nah, ini yang menyebabkan orang berprinsip bahwa kalau begitu pajak saya lebih tinggi dong. Enggak. Setelah kita hitung. Mungkin karena hitungannya belum benar, sehingga menjadi salah. Ya, makanya nanti akan kita contohkan nanti yang mudah-mudahan sebagai evaluasinya, ya. Karena ini waktunya agak mepet, ya. Seluruh harusnya nggak nyampe ke sini untuk pertemuan hari ini. Tapi karena Anda los, jadi seolah-olah bebas dan Anda tahunya langsung, ya. Maka saya menggunakan contohnya adalah metode net. Kalau ada metode gross, ya. Tapi ini nggak masalah. Ini sebenarnya harus kita tinggalkan dulu. Saya hanya ingin menjelaskan, Anda harus tahu berapa penghasilan bruto, Anda harus tahu berapa penghasilan neto, ya. Oke. Nah, karena waktu yang mungkin agak mepet dan saya pikir waktunya sudah mau habis, jadi kita hentikan dulu perkuliahan ini. Kita masuk nanti ke selanjutnya dengan sini, ya. Jadi kuliah berikutnya adalah masuk kepada ini, ya. Nah, ini ya PTKP nomor 101 PMK 2016. Ya, jadi Anda tahu dasar ini dulu. Baru kita masuk ke dalam hitungan. Minggu depan kita mulai kepada perhitungan, ya, dengan menambah sesuatu yang tidak Anda ketahui, yang tidak Anda pahami, bukan tidak ketahui tapi tidak Anda pahami, untuk minta penjelasan kepada Lukansa atau saya, ya. Nanti kita berikan contoh yang apa? Apa? Contoh yang betul-betul dimengerti oleh Anda. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh di ini mau di Zoom supaya buat laporan udah pada hadir ya. Oke. Kalau tidak ada Man, mau di Zoom kan? maaf, Manda mau saya bisa minta tolong di SS dulu nggak, Man? Oke, oke. Izin bantu SS ya. Ada yang mau cam lagi? Oke, biar cepet, gue mulai SS aja ya. Slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, slide kedua, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak.
Oke, PPT nanti saya kirim setelah perbaikan terakhir ya. Karena saya PPT Baik, ini masih menyesuaikan dengan yang terbaru, ya, yang masih baik Pak. menggunakan per tahun. Makanya saya rubah menjadi per bulan dan per tahun supaya lebih jelas lagi. Oke, ya, jadi saya perbaiki dulu baru saya sampaikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.